Nama saya Bambang Pamungkas, tapi saya itu tidak suka bola. Saya sukanya berorganisasi, sementara organisasi yang saya geluti di sini ada Orari, organisasi amatir radio dan di Gerakan Pramuka. Nah, ini menarik di sini mungkin kalau teman-teman atau pemirsa itu mendengarkan kata radio, tentunya mungkin taunya radio konvensional yang kita dengarkan ada radio FM. Kalau dulu sempat ada AM yang memancarkan wayang gitu ya, sampai pagi, dari pagi sampai pagi lagi stylenya itu wayang. Dan FM mungkin yang kaum milenial sekarang itu yang didengarkan itu. Sedangkan radio amatir yang sini kita maksudkan adalah suatu hobi yang dulunya itu hobi di bidang elektronika, dan dia merakit antena dan beberapa alat untuk berkomunikasi dari user satu dengan user yang lainnya dan bisa didengarkan asal satu frekuensi. Nah, ini kita bisa ketahui bahwa sampai sekarang ini jadi organisasi besar yang namanya Orari. Amatir radio itu adalah kita yang mempunyai hobi di elektronika tadi, sehingga kita mendaftarkan diri ke negara untuk dapat nama panggil. Nama panggil ini kita sebut dengan call sign. Jadi kalau nama saya Bambang itu belum tentu di udara dipanggil Bambang. Kebetulan call sign kami dapat waktu itu ujian dapat Yankee Delta 2 X-ray Zulu Yankee. Nah, di kode-kode pengkodean itu tentunya diurutkan dengan beberapa kode wilayah, terus nama panggil kita. Nah, ini kalau sudah punya call sign, itu kita baru disebut radio amatir. Dan biasanya kita dapat tanda yang kita pasang di rumah kita. Pesertanya dari organisasi tersebut tentunya masyarakat umum, dibuka dengan luas, dan tadi pesertanya adalah yang punya hobi atau senang dengan amatir radio, kegiatan keamatiran radio, yaitu berkomunikasi tadi. Berkomunikasi mereka menggunakan perangkatnya, radio komunikasi, dan dia sudah punya call sign. Nah, di Indonesia ini yang bercall sign itu ada dua organisasi yang mewadahi di bidang komunikasi radio, ada Orari tadi dan RAPI, radio antar penduduk. Tentunya memiliki regulasi berbeda. Nah, ini yang digarisbawahi berbeda, yaitu salah satunya adalah peta frekuensinya yang digunakan khusus untuk mereka memancar. Jadi Orari salah satu organisasi cadangan komunikasi negara. Jadi ketika negara butuh bantuan cadangan komunikasi, seorang radio amatir pasti langsung bergegas membawa perangkatan dan membawa kemampuannya di hobi tadi, kesenangannya itu untuk kebencanaan. Ini menariknya lagi ketika dulu waktu proklamasi ya, ini adalah embrio organisasi amatir radio ini diresmikan. Jadi merilai
waktu itu sang proklamator membunyikan menyatakan diri dia merdeka, itu yang merilai beritanya adalah amatir radio dengan kecakapan mereka, dengan hobi mereka, merakit sendiri pemancarnya gitu. Yang jelas kalau kita frekuensinya sama dengan radio yang dipancarkan, maka kita bisa mendengarkan semua informasi yang mereka pancarkan. Komunikasi pertama yaitu ketika Lebaran. Nah, ini menarik. Ketika Lebaran kita ada dukungan komunikasi, di situ kita bisa mendengarkan informasi kepadatan lalu lintas. Jadi ini berguna bagi kita yang hidupnya di kota, kita mau keluar lewat jalur mana, kita tahu dengan informasi yang diberikan orari tersebut. Tapi untuk mendapatkan informasi dengan jelas ya kita harus belajar kode-kode yang dipakai oleh amatir radio. Salah satunya kode Q. Kalau nama umum itu mungkin teman-teman tahunya kartu pos ya. Kartu pos itu juga dipakai oleh amatir radio sebagai bukti otentik mereka pernah saling berkomunikasi dengan pencocokan data di logbook tadi. Jadi waktunya jam berapa, yang dihubungi siapa, menggunakan perangkat apa dan antena apa, biasanya akan dicatat di situ. Jadi logbook sekali lagi untuk sinkronisasi data. Nah, QSL card ini juga menarik karena hobi saya sejak kecil adalah mengoleksi beberapa benda-benda filateli, karena ini QSL card itu nama umumnya kartu pos ya. Juga di situ menerangkan misalnya ada gambar-gambar lokasi stasiun atau rumahnya itu, pariwisatanya, kebudayaannya ditampilkan di situ. Jadi kita mengerti, oh saya berkomunikasi dengan provinsi mana nih, kabupaten mana nih, kebudayaannya kayak apa, terus wisatanya kayak apa, itu tertuang di dalam QSL card itu. Dan kita dapat data-data dia itu pancaran bagus menggunakan antena apa toh. Kok kemarin kami terima kok bagus sekali, ternyata antenanya seperti itu, dicantumkan mereka di QSL card tersebut. Ini kebetulan kami bawa contohnya QSL card itu seperti ini ya. QSL card seperti ini. Ini menarik sekali seperti yang kami ceritakan tadi. Saya ceritakan tadi bahwa di sini mengandung banyak informasi. Contoh ini, contoh ada beberapa saya bacakan di sini. Ada Yankee Bravo for Whiskey Mike. Ini dengan pemilik call sign namanya R. Hamim. Ini dikirimkan kepada Yankee Charlie O Kilo Mike Mr. Anton di Jakarta. Ini dia mengeluarkan kartu pos tadi ya umumnya. Kalau kita di amatir radio menyebutnya QSL card. Ini dia nomor 234. Nah, ini sama Om Hamim ini dikeluarkan nomor 234. Di sini dia menggunakan frekuensi 38,05 MHz. Dia komunikasinya jam 20:20, detail ini di sini. Tanggalnya 15 bulan 4 tahun 86. Wah, ini tahun 86. Terus dia pakai antenanya dipol. Semua diterima dengan baik di sini, all the best gitu. Terus di sini ada cap juga pakai perangko 75 sen saat itu. Ini menariknya di sini, istrinya ternyata dia juga bercall sign, ikut anggota orari. Dia punya call sign Yankee Delta 4 Sierra Quebec Whiskey, Nyonya Siti Undaya atau Bu Titik. Nah, ini dia ditulis di sini listening, artinya dia mungkin mendengarkan, jadi saksi
si Om Hamim ini berkomunikasi dengan Om Anton tadi yang punya call sign Yankee Charlie O Kilo Mike. Jadi di sampingnya mungkin ini radionya ada di kamar gitu, jadi istrinya sekaligus berkenalan. Nah ini kemungkinan kalau ada perjalanan darat di di Jakarta ya, maaf ini Yogyakarta, ada call area zero di Jakarta. Nah ini mereka akan berkomunikasi selama di darat di wilayah Jakarta ini menggunakan radio amatir. Nah ini contohnya di sini ada Yankee Bravo, terus ini Yankee Bravo 4 Tango Charlie. Nah ini kan ada contohnya Yankee Delta 7 Hotel Mike Tango, ada Yankee Charlie 3 Hotel Charlie Mike. Nah ini teman-teman sekalian, ini ada kode-kodean. Jadi kode yang kita maksud di awal tadi, ini yang depan ini Yankee, Y itu menunjukkan bahwa kita di Indonesia. Jadi setiap Orari ini perlu diketahui, ini adalah organisasi amatir radionya Indonesia, namanya Orari. Di negara lain ada tapi berbeda namanya. Nah, nama di lain kita sebutnya amatir radio juga. Nah, di sini berikutnya, kode berikutnya adalah tadi kalau kita lihat ada Charlie, ada Delta, ada Bravo, adalah tingkatan seorang amatir radio. Nah, contohnya tadi mengumpulkan GSL card, terus kita tuker dengan kenaikan ini ya, kenaikan call sign. Tingkatan paling terendah adalah Delta, Charlie itu yang kedua, yang paling atas adalah Bravo tadi. Jadi itu tiga tingkatan. Seperti kalau teman-teman ikut pramuka itu sama, namanya siaga, penggalang, penegak. Terus digit selanjutnya adalah 1, 2, 3 itu menunjukkan adalah wilayah kita tinggal. Contoh kita tinggal di Yogyakarta, ini termasuk call area 2. Jadi Jateng Yogyakarta area 2, call area 3 Jawa Timur, call area 0 tadi disebut Jakarta ya, seperti itu. Jadi call sign ini kalau kami amatir radio yang sudah hafal dengan kode pengkodean pasti akan langsung mengerti ketika di radio itu kita dengar Yankee Delta One. Wah, jelas itu kecakapannya baru siaga dari call area 1.